Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal matematika Saintek UTBK ya. Di sini kita sudah punya beberapa soal, ini soal asli UTBK ya. Soal asli UTBK untuk matematika Saintek. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja ya. Nah, di soal nomor 1 kita langsung disuguhkan dengan soal integral. Nah, ini cacing integral. Jika nilai integral B sampai A dari fx dx sama dengan 5 dan integral A sampai C dari fx dx sama dengan 0, yang ditanyakan adalah integral B sampai C fx dx. Ini integral batas ya, integral yang memiliki batas. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita coba langsung lihat pertanyaannya. Di sini di pertanyaannya adalah integral B sampai C, sedangkan yang diketahui di soal batasannya itu adalah integral B sampai A terus integral A sampai C. Nah, di sini kita punya sama-sama ada B dan ada C, kemudian ada variabel yang sama yaitu A. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita nggak perlu tahu fx-nya itu seperti apa, tetapi cukup kita gunakan salah satu sifat integral tentu. Ya, ini masuk ke integral tentu ya, integral batas. Sifatnya adalah seperti ini. Ya, ini sifatnya, jadi integral A sampai B, misalkan dari fungsi gx dx, jangan A sampai B deh ya. Kita coba ganti ke variabel lain, takutnya ketukar sama yang ini. Misalkan integral P sampai R, misalkan ya, integral P sampai R dari gx dx itu sama aja dengan integral P sampai Q dari gx dx ditambah integral Q sampai R dari gx dx. Ini sifatnya. Jadi di sini ada variabel yang sama atau angka yang sama-sama Q. Ya. Kita akan gunakan sifat ini untuk menjawab soal. Di soal kita punya integral B sampai C dari fx dx. Berarti ini sama aja integral, kita ngikutin yang di sifat ya. Berarti P-nya di sini adalah B, kemudian ininya kita tulis dulu fx dx ditambah integral, berarti yang ini di ujungnya itu C fx dx. Seperti itu. Nah, bagian yang ini kita isi dengan mana nih? Dengan di sini ada variabel yang sama yaitu A. Maka bagian ini kita isi dengan A. Ini A, yang ini pun A. Jadi integral B sampai A dari fx dx ditambah integral A sampai C dari fx dx. Langsung dari sini kita substitusi integral B sampai A dari fx dx. Di soal diketahui hasilnya adalah 5. Jadi langsung kita tulis 5 ditambah integral A sampai C. Integral A sampai C di soal sama dengan 0. Berarti ini ditambah 0. 5 tambah 0 hasilnya adalah 5. Jadi itu dia jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi gampang ya. Jadi kita nggak perlu ngitung atau mencari dulu fungsi fx-nya seperti apa. Jadi cukup kita gunakan sifat integral tentu. Jadi teman-teman nih harus hafal nih ya sifat-sifat integral tentunya itu seperti apa. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak soal-soal UTBK 2021 plus pembahasannya, yuk ikutan kelas intensif UTBK 2021. Caranya cek di kolom deskripsi. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Oke, di soal yang nomor 2 ini kita nemu atau berhadapan dengan soal limit ya.
Jika limit X menuju min 1 dari ya bentuk akar itu ya, makhluk ini, akar pangkat 3 dari AX tambah B per X plus 1 sama dengan 2 katanya. Maka limit X menuju min 1 dari akar pangkat 3 AX per 8 tambah B per 8 per X kuadrat tambah 17X tambah 16 sama dengan. Oke, ini bentuknya nyeremin juga ya. Bentuknya ada bentuk-bentuk akar, udah akar, bawahnya bentuk kuadrat lagi ya. Tapi cara jawabnya nggak nyeremin kok ya. Cara jawabnya nggak nyeremin. Oke, kita coba lihat. Untuk bagian yang diketahui, ini ya yang diketahui, limit X menuju min 1 kita simpen aja. Bagian yang diketahuinya, kita langsung otak-atik bagian yang ditanyakan. Bagian yang ditanyakannya coba kita otak-atik bagian yang ini, kita coba limitnya nggak ditulis ya, ini lumayan agak ribet kalau kita nulis limitnya. Jadi kita cuma nulis bagian ini aja ya. Kita coba tuliskan berarti akar pangkat 3 dari ini ada bentuk per 8 ya, ada bentuk per 8, kita coba faktorkan jadi bentuk seperti ini, 1/8 AX ditambah B per ya. Bagian bawah, bagian yang X kuadrat tambah 17X tambah 16 langsung kita faktorkan. Ini faktornya adalah X tambah 16 X ditambah 1 ya, langsung kita faktorkan. Selanjutnya bagian yang 1/8 ini kita keluarkan dari akar. Jadi akar pangkat 3 dari 1/8 dapatnya apa? Dapatnya setengah, karena setengah kalau kita pangkatkan 3 hasilnya adalah 1/8. Berarti setengah akar pangkat 3 dari AX ditambah B per X tambah 16 dikali dengan X ditambah 1. Selanjutnya kita akan lakukan pemisahan di sini. Pemisahannya adalah bagian yang ini kita coba pasangkan. Ya, bagian ini nih kita pasangkan. Jadi kita tulis setengah per X tambah 16 dikali akar pangkat 3 dari AX tambah B per X ditambah 1. Seperti ini. Selanjutnya bagian ini, nah bagian ini itu sesuai dengan yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal, bagian yang akar pangkat 3 dari AX tambah B per X plus 1 itu kan sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Maka yang ini kita ganti langsung dengan angka 2. Selanjutnya, bagian yang ini, ya, X-nya langsung kita ganti dengan, ini kan limit X menuju min 1. Berarti kita ganti langsung X-nya dengan min 1. Langsung hasilnya adalah setengah per, ini min 1 tambah 16 dapat 15 dikali 2. Setengah kalikan 2 dapat, ini ya kita kalikan ini dengan ini. Setengah kalikan 2 dapat 1 ya, berarti hasilnya adalah 1/15. Tuh ya, jadi walaupun bentuknya nyeremin, ternyata cara jawabnya gampang ya, asalkan teman-teman sudah paham cara memfaktorkan persamaan kuadrat, ini bagian yang penyebut, sama memfaktorkan ini ya, cari apa ya, tahu hasil dari akar pangkat 3 dari 1/8 ya. Jadi kalau misalkan akar pangkat 3 dari 1/8 ya teman-teman nggak tahu ya, otomatis teman-teman nggak bisa jawab nih soal ini ya. Jadi coba dibuka lagi atau diulang-ulang materi tentang perpangkatan sama materi tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi gitu ya. Ini soal yang nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini soal favorit. Soal favorit di matematika saintek ya. Matematika saintek pasti selalu ada trigonometrinya. Diketahui sistem persamaan seperti ini, sin X plus Y sama dengan 1 tambah 1/5 cos Y. Kemudian sin X min Y sama dengan min 1 ditambah cos Y dengan 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari V per 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari sin X-nya. Nah, ini cara jawabnya gimana nih? Sebenarnya kita nggak perlu tahu nilai. Di sini kan ada nilai ini ya, ada nilai cos Y, kemudian ada X plus Y, X min Y. Sebenarnya kita nggak perlu tahu nilai Y-nya itu berapa, nilai X-nya berapa, ya nggak perlu tahu.
Tapi kita akan gunakan sifat atau rumus dasar dari integral integral. Rumus dasar dari trigonometri lanjutan yang pertama. Ya. Di sini kita punya sin x plus y. Rumus dasar dari trigonometri yang pertama, sin x plus y itu kan sama aja dengan gini ya. Sin x plus y itu sama aja dengan sin x dikalikan dengan cos y ditambah cos x dikalikan sin y. Oke. Kemudian untuk yang sin x min y juga sama, perbedaannya cuma di tanda ini aja ya. Perbedaannya cuma di sini aja. Jadi kalau yang ini plus, maka ini pun ikut plus. Kalau yang ini min, maka yang di sini ikutan min. Berarti tetap nulisnya sin x kalikan cos y dikurangi cos x dikalikan sin y. Jadi penjabarannya sama, coba perbedaannya ada di sini aja. Jadi kalau misalkan sin x plus y, maka yang ruas kanan plus juga. Kalau misalkan sin x min y, maka yang ruas kanan juga min. Ya. Selanjutnya kita tuliskan di ruas kanan, katanya di sini 1 ditambah 1/5 cos y. Yang ini min 1 ditambah cos y. Nah, gimana nih selanjutnya? Selanjutnya adalah ada bagian yang kita hilangkan. Mana bagian yang kita hilangkan? Coba perhatikan ruas kanan. Ruas kanan itu mengandung cos y, ya. Maka kita pilih ruas kiri juga yang mengandung cos y. Yang mengandung cos y cuma ini doang. Betul ya? Berarti bagian yang ini, nah bagian 2 ini itu bagian yang sebenarnya nggak diperlukan. Maka kita hilangkan. Caranya gimana? Cukup kita jumlahkan. Kenapa? Karena di sini ada plus, tandanya plus, kemudian ini tandanya min. Berarti plus dan min saling menghilangkan kalau dijumlahkan. Berarti kita jumlahkan. Otomatis yang ini hilang nih. Ya, ini hilang, yang tersisa tinggal ini. Sin x cos y dan sin x cos y. Sin x cos y ditambah sin x cos y itu berubah menjadi 2 sin x cos y. Sama dengan yang ini 1 dan min 1 kalau dijumlahkan habis juga. Berikutnya 1/5 cos y ditambah cos y. Ini angka di depan cos y yang ini itu angka 1 sebenarnya. Di 1/5 ditambah 1 dapat berapa nih? Dapat 6/5. Berarti ini jadi 6/5 cos y. Nah, udah kelihatan ya, jelas ya. Di sini cos y-nya langsung kita coret karena ada di kedua ruas. Kemudian menjamin, sebenarnya cos y sebenarnya ya, cos y di sini nggak boleh langsung kita coret sebenarnya. Kalau misalkan si y-nya itu nggak ada jaminan, yaitu sudutnya berapa. Ya, karena ditakutkan si cos y-nya itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Tapi di sini ada jaminan. Jaminannya apa? 0 kurang dari y kurang dari pi/2. Berarti nilai y sendiri atau sudut y sendiri terletak dari 0 sampai 90 derajat. Ingat ya, nilai cos itu kan 0 kalau 90 derajat. Di sini 90 derajatnya nggak masuk karena nggak ada tanda sama dengan. Berarti di sini cos y nggak mungkin 0. Boleh kita coret, gitu ya. Yang tersisa tinggal 2 dikali sin x sama dengan 6/5. Berarti sin x sama dengan 6/5 dibagi 2. Berapa nih? Dapatnya dibalik ya, jangan lupa ya. Dibalik, berarti ini jadi 6/5. Ini pembagian bilangan pecahan. Ini sebenarnya 2/1 ya. Kita balik jadi perkalian, jadi 1/2. 6 bagi 2 dapat 3. Dapat 3 berarti dapat 3/5. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu rumit, walaupun bentuk persamaannya kelihatannya rumit. Tapi kalau teman-teman tahu rumus dasar dari trigonometri lanjutan, ini bisa dijawab dengan mudah ya. Nah, di sini ada beberapa soal lagi teman-teman. Ada beberapa jenis. Di sini ada yang tentang matriks, barisan, kaidah pencacahan, kemudian persamaan garis singgung yang merupakan aplikasi dari turunan, kemudian polinomial, suku banyak, dimensi 3, kemudian juga lingkaran. Nah, untuk video kali ini
kita akan cukupkan dulu di pembahasan 3 soal ini ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami pembahasan 3 soal ini, dan 3 soal ini juga termasuk soal-soal UTBK asli ya. Soal-soal UTBK asli dari matematika saintek. Oke, kita rasa cukup pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.